kita mengeluarkan dana seirit-iritnya teman-teman, sedikit-dikitnya, dan hasilnya sebanyak-banyaknya, seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peternak, sedulur-sedulurku peternak semua, apa kabar? Oke, di video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang 8 hal yang penting yang harus dilakukan ataupun disiapkan sebelum memulai beternak ayam, teman-teman. Ya, inilah teman-teman pekerjaan saya sehari-hari ya. Saya sebagai security di salah satu perusahaan, teman-teman. Nah, di sela-sela pekerjaan saya ini, saya menyempatkan diri untuk beternak ayam di rumah, teman-teman. Pada video kali ini, saya ingin mengulas 8 hal penting sebelum beternak ayam kampung. Apa saja 8 hal yang terpenting untuk memulai suatu usaha ayam kampung, teman-teman, yang harus dipersiapkan? Simak videonya. Oke, langsung saja teman-teman, kita ke pokok pembahasannya. 8 hal yang penting yang harus disiapkan sebelum beternak ayam kampung, teman-teman, ialah 1. Pengetahuan dasar tentang beternak ayam. Kok begitu, Bang? Ya, ini penting, teman-teman. Kalau menurut saya sangat-sangat penting, karena kalau kita tidak tahu sama sekali ilmu tentang beternak, otomatis kita akan gagal, teman-teman, untuk beternak. Karena apa? Ketika ayam kita mendapatkan trouble ataupun kandang kita mendapatkan trouble, kita bingung, teman-teman. Kita bingung caranya untuk mengatasi ayam kita yang terkena trouble itu, ataupun kandang kita yang terkena trouble itu, teman-teman. Jadi ilmu dasar peternakan ini sedikit-sedikit harus diketahui, teman-teman. Kalau teman-teman sudah tahu dasarnya ilmu peternakan itu gimana, cara merawat ayam itu gimana, cara membersihkan kandang, cara membuat kandang, itu teman-teman sedikit tahu, insya Allah teman-teman gak akan kebingungan untuk mengatasi trouble-trouble yang ada di kandang sedulur-sedulur semua. Nah, untuk itu teman-teman sebelum beternak ayam, teman-teman harus tahu dulu caranya untuk merawat ayam, untuk mengantisipasi datangnya virus, seperti itu, teman-teman. Ya, teman-teman belajarlah dari internet, dari YouTube, itu banyak, teman-teman. Yang kedua adalah modal, teman-teman. Untuk modal ini setiap orang itu berbeda-beda, teman-teman. Ada yang mempunyai modal besar dan ada yang mempunyai modal kecil seperti saya, teman-teman. Ya, kita sesuaikan saja modal kita dengan kemampuan kita, teman-teman. Kalau teman-teman semua mempunyai modal besar, ya silahkan beternak dengan skala yang lumayan besar. Kalau teman-teman itu nggak punya modal besar, cuman mempunyai modal tipis, ya teman-teman jangan memaksakanlah untuk beternak dengan skala besar. Mulailah minimal dengan 10 indukan dulu, teman-teman. 10 indukan, kalau enggak ya 5 indukan ataupun 3 indukan itu sudah jadi, teman-teman. Nah, teman-teman harus sabar. Nanti lama-kelamaan, lambat laun, ayam-ayam kita itu akan berkembang, teman-teman. Kita kembangkan lagi anak-anakan dari indukan kita, itu kita besarkan, kita jadikan indukan, kita pelihara. Nah, semakin lama kan semakin banyak itu, teman-teman. Nah, untuk poin yang selanjutnya, poin yang ketiga ini, teman-teman ya, itu teman-teman harus bisa
memilih jenis ayam sebelum teman-teman bergerak di peternakan. Maksudnya apa Mas? Jenis ayam gimana maksudnya? Ayam. Nah, teman-teman itu mau beternak di peternakan ayam apa? Kalau di ayam Bangkok, ayam petarung ya teman-teman harus memilih materi yang bagus agar nanti anakan atau terah-terah dari indukan ayam Bangkok itu bisa mencetak anak-anak yang mempunyai kualitas bagus dan bisa juara teman-teman. Dan kalau teman-teman itu mau beternak ayam kampung khususnya di pedaging itu untuk mencetak DOC dan pedaging, teman-teman harus memilih indukan ataupun materi yang mempunyai produktivitas telur yang tinggi teman-teman. Banyak jenis-jenis ayam yang mempunyai produktivitas telur yang tinggi. Contohnya ayam KUB, ayam AKY, ayam larmot ataupun ayam sejenis-jenis lainnya lah teman-teman. Saya kurang paham kalau ayam-ayam yang lain-lainnya itu. Yang saya tahu itu ayam KUB dan ayam AKY. Itu saja teman-teman. Ayam KUB itu bisa dibuat petelur dan bisa untuk dijadikan pedaging teman-teman. Jadi poin yang ketiga ini sangatlah penting untuk menunjang kesuksesan peternakan teman-teman. Kalau teman-teman salah memilih materi, teman-teman nggak akan berhasil. Contohnya ya mungkin saya bukan membanding-bandingkan ya, membanding-bandingkan jenis ayam. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang maksimal, pilihlah ayam-ayam yang mempunyai sifat bertelur yang tinggi teman-teman, yang mempunyai produktivitas telur yang tinggi. Teman-teman jangan memilih ayam kampung biasa untuk dijadikan bisnis kita teman-teman. Saya bukan menjelek-jelekan ayam kampung ya teman-teman. Maaf, ini mohon maaf sebelumnya karena lama perputaran uangnya itu lama kalau menurut saya kalau di ayam kampung, karena ayam kampung itu kan sifatnya mengeram teman-teman. Kalau di ayam KUB, AKI atau sejenisnya itu dia sifat mengeramnya sudah berkurang seperti itu. Nah, untuk poin yang selanjutnya, poin yang keempat adalah kandang teman-teman. Kandang harus teman-teman persiapkan terlebih dahulu sebelum memulai usaha ternak ayam. Kandang ini mempunyai banyak jenis teman-teman ya. Ada kandang indukan, ada kandang DOC, ada kandang pembesaran. Nah, untuk kandang indukan sendiri ada berbagai macam jenis ya teman-teman. Itu sepengetahuan saya ada kandang postal, sistem postal, dan ada kandang sistem panggung teman-teman. Nah, tergantung teman-teman milih yang mana, itu tergantung selera masing-masing lah teman-teman. Dan teman-teman harus menyiapkan kandang box untuk DOC teman-teman, untuk merawat DOC kita. Nah, selain kandang DOC, teman-teman juga harus mempersiapkan kandang untuk pembesaran teman-teman. Ya, itu bebas teman-teman mau menggunakan kandang pembesaran seperti apa, itu bebas. Contohnya ada kandang pembesaran seperti kandang panggung, itu ada juga yang kandang pembesaran sistem postal teman-teman. Itu juga bisa digunakan untuk pembesaran. Terus contoh kandangnya gimana sih Mas? Nah, nanti akan untuk kesempatan di lain kali saya akan membuatkan contoh-contoh kandang untuk pembesaran, untuk indukan, untuk DOC teman-teman. Kalau saya rangkum jadi satu seperti ini, nanti durasi video saya panjang teman-teman, nanti teman-teman bosan. Nah, untuk
poin yang selanjutnya, poin yang kelima teman-teman ya, itu teman-teman harus menyiapkan mesin tetas telur ataupun mesin penetas, itulah penais ngono ae. Nah, karena kalau teman-teman beternak ayam untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang mempunyai hasil yang cepat, itu teman-teman harus menyiapkan mesin penetas telur. Apalagi teman-teman memelihara jenis ayam yang mempunyai sifat bertelur dan tidak mempunyai sifat mengeram, itu wajib teman-teman. Untuk mesin penetas telur ini teman-teman nggak perlu bingung. Kalau teman-teman itu mempunyai budget yang kecil, contohnya seperti saya mempunyai budget kemarin cuman 300.000. Saya buka di online dapat apa? Cuman dapat cuman dapat kapasitas 25 butir apa 50 butir lah, itu teman-teman. Jadi saya belajar cara membuat mesin tetas, gimana caranya itu saya lihat di YouTube. Sedulur kita itu sudah banyak yang memberikan tutorialnya tentang pembuatan mesin tetas komplit ya teman-teman. Ya, saya sangat berterima kasih untuk dulur-dulur kita yang sudah mau memberikan ilmunya kepada kita semua, terutama kepada saya secara gratis teman-teman. Nah, itu teman-teman membuat saja teman-teman, jangan membeli. Kalau teman-teman membeli itu mahal harganya teman-teman, tapi kalau teman-teman itu membuat, itu budgetnya ataupun harganya murah. Saya kemarin habis dana 250 jadi mesin tetas yang kapasitas 200 butir teman-teman. Itu saya menghabiskan dana 250.000. Nah, begitu caranya teman-teman. Kita harus sebagai peternak, kita harus pinter-pinter lah. Ya, kalau bisa itu kita mengeluarkan dana seirit-iritnya teman-teman, sedikit-dikitnya, dan hasilnya sebanyak-banyaknya, seperti itu. Untuk yang poin selanjutnya, teman-teman harus menyiapkan pakan teman-teman. Karena untuk memulai suatu usaha dalam peternakan ayam, pakan adalah hal yang paling penting untuk peternakan kita. Kalau kita beternak ayam, kita tidak menyiapkan pakan, kita biarkan ayam kita itu liar, otomatis hasilnya itu tidak akan seperti yang kita harapkan teman-teman. Kalau ayam kita diliarkan, dia mencari pakan sendiri, oke lah, kita mengirit budget karena tidak mengeluarkan biaya untuk membeli pakan. Tetapi hasilnya lama teman-teman. Beda kalau ayam kita itu dikurung, kita beri pakan, tiap hari kita beri pakan, apalagi untuk pembesaran itu cepat teman-teman. Untuk di ayam KUB sendiri, saya sudah pernah bahas panennya itu, masa panennya teman-teman ya, di umur 70 sampai 75 hari teman-teman, dia panen mencapai bobot 9 sampai 1,1 kilo up. Itulah teman-teman, kalau pemberian pakannya bagus teman-teman. Dan untuk poin yang selanjutnya, jangan lupa kita menyiapkan jamu-jamuan teman-teman. Di sini saya beternak, saya tidak pernah meninggalkan jamu-jamuan. Karena saya tidak pernah menggunakan obat-obatan vaksin ataupun yang lain teman-teman. Saya selalu menggunakan herbal. Tidak pernah menggunakan obat-obatan kimia teman-teman di peternakan saya. Nah, karena itu kalau teman-teman ingin mencontoh saya ataupun ingin terok-terok saya, ya nggak apa-apa. Teman-teman menyiapkan jamu-jamuannya, jamu-jamuan herbal. Ya mohon maaf teman-teman, saya belum bisa membuatkan tutorial tentang jamu-jamuan herbal teman-teman ya. Jamu-jamuan anti galau lah intinya. Ya, maksudnya anti galau kan, kalau
peternakan kita terkena trouble, terus ayam-ayam kita banyak yang mati, kan galau teman-teman. Kalau dikasih jamu itu kan insya Allah kita terhindar dari penyakit teman-teman. Jadi jamu itu saya berikan jamu anti galau seperti itu. Dan untuk poin yang terakhir teman-teman ya, itu teman-teman harus mempunyai pasar teman-teman. Bagaimana sih Bang cara memasarkan ayam kampung itu? Menurut saya teman-teman, memasarkan ayam kampung itu sangat-sangat mudah teman-teman. Teman-teman itu kalau sudah mempunyai ayam kampung, ya teman-teman tinggal bawa ke pasar lah, ke pasar ayam, pasti laku teman-teman. Ya dengan harga ya ikut pasar teman-teman kalau ayam kampung. Nah beda dengan ayam-ayam yang lain ya. Kalau ayam kampung ini simple teman-teman. Ayam besar dibobot 9 on up itu sudah pasti laku teman-teman. Kalau di tempat saya itu kalau untuk penjualan sendiri, untuk pemasaran sendiri, saya tidak bingung teman-teman. Saya tidak bingung. Saya tidak kesana kesini nyari tengkulak ataupun nyari bakul ayam untuk membeli ayam, saya enggak. Ya, oke teman-teman. Mungkin ini saja video 8 hal penting yang harus disiapkan untuk para peternak pemula seperti saya ini. Video ini khusus untuk para pemula dan khusus untuk orang-orang yang belum mengetahui sama sekali tentang dunia peternakan teman-teman. Kalau yang sudah senior seperti dulur-dulur kita yang lain, ya maaf saja ini teman, maaf saja dulur-dulur. Saya sekedar sharing, sekedar membagikan informasi untuk dulur-dulur kita yang masih nol benar dalam dunia peternakan. Oke, sekiranya video ini bermanfaat untuk dulur-dulurku semua, silahkan like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sukses.